Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Pretisya Nabila dan Putri Hardianti. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rapat Bisnis. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih yang diadakan di luar maupun di dalam kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis yang diselenggarakan di dalam perusahaan pada umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin. Misalnya, membahas perkembangan penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi berikutnya, dan menyiapkan alat-alat tulis kantor. Pembahasan berikutnya yaitu perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Hal yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Rapat non-bisnis atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis. Misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dari sisi formalitasnya, rapat non-bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Rapat non-bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki sifat yang formal, sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga atau masyarakat lebih cenderung bersifat tidak formal. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Putri Hardianti. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan rapat. Menurut Lockyer dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skill menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan. Yang diantaranya seperti berbagi informasi, penjajakan ide, kemudian evaluasi ide, lalu pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta. Adapun jenis-jenis rapat, yang pertama pengarahan atau briefing. Dalam briefing, pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan. Perintah kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu saja. Yang kedua yaitu rapat konsultasi atau advisory meeting, di mana rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat berbagi informasi atau disebut juga sharing information kepada pihak lain. Rapat ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Ketiga yaitu rapat komite, di mana rapat komite merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak atau voting. Kemudian yang keempat yaitu rapat dewan, di mana rapat dewan merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Kemudian yang kelima, yaitu negosiasi. Dalam bisnis yang berskala kecil, proses negosiasi terjadi ketika penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar atau bertransaksi. Yang kedua yaitu rapat informasional atau informational meeting. Rapat informasional merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu rapat motivasional, di mana rapat motivasional ini merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedelapan yaitu rapat partisipatif, di mana suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnisnya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan rapat bisnis, di mana perencanaan atau planning yang baik tentu akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Adapun beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik. Di antaranya seperti cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesainya. Lalu cantumkan rumusan tujuan atau maksud dari rapat tersebut. Kemudian, cantumkan siapa saja yang hadir dan daftar topik yang akan dibahas. Lalu alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahasnya. Kemudian, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai.
Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan rapat dibagikan kepada peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakannya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.